Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Kali ini kita akan membahas tentang cara untuk memperbaiki karburator sepeda motor ya. Di sini kita dapat troubleshootingnya, yaitu merepet atau ketika gas slow dia gimana ya? Suaranya nggak rata lah, ada brebet-brebetnya gitu. Jadi di sini kita akan melakukan pembongkaran pada sistem bahan bakar, yaitu khusus untuk bahan bakar konvensional. Di sini kita akan melakukan pembongkaran pada karburator. Nah, di sini motor yang kita gunakan yaitu sepeda motor Supra X125. Baik, langsung saja. Untuk yang pertama, tentunya kita buka dulu bagian karburatornya. Next, lanjutlah kita buka dulu. Nah, ini dia. Setelah kita buka, selanjutnya kita akan bongkar. Soalnya ini harus dibersihkan semuanya, bagian ini saluran untuk slow jet dan ini untuk main jetnya. Nah, baik, kita bongkar lah. Ini dia bagian karburator yang akan kita perbaiki. Ini pelampungnya ya, pelampung. Dan ini main jetnya ini. Dan slow jet. Nah, ini. Perlu kita ketahui kalau di saat karburator kita tidak bisa di setel, kata orang kan setel angin katanya. Ini tuh biasanya bagian slow jet ini tersumbat, soalnya ini berhubungan langsung ke saluran untuk menyetel angin, besar atau kecilnya udara yang akan kita gunakan kan. Nah, di sini ya langsung ke sini. Itu makanya nanti kita semprot bagian ini. Nah, tentunya kita buka dulu yang ini. Kita buka untuk ngatur udaranya. Ini setelan angin kata orang bengkel kan. Nah, itu aja mungkin yang perlu kita buka dalam karburator ini, diperbaiki. Biasanya kalau merepet ya itu bagian slow jet yang ini, saluran udara ini tertutup dia tuh. Nah, ini kan saluran udara. Ini main jetnya. Ini saluran untuk keluar masuknya minyak melalui piston gas. Nah, ini melalui piston gas. Soalnya kan kayak gini tuh, kalau di dalamnya prinsipnya kayak gini. Ini tuh yang masuk tuh. Nah, itu ketika ini mengangkat, minyak akan keluar. Itu power supply untuk bahan bakar kita yang jarumnya ini. Tapi tuh biasanya ya orang tuh kalau untuk kendala sepeda motornya yang boros ini. Nah, ini kalau untuk nah, ini main jetnya nih. Biasanya kalau orang ya terlalu boros katanya karburatornya ini, diameter untuk lubangnya ini diperkecil. Soalnya ini kan suplai bahan bakar dari bawah tuh. Ini untuk lubangnya ini. Nah, ini ada ukuran ini untuk setiap standarnya. Jadi sesuai spesifikasi sepeda motor yang kita gunakan, ini nanti untuk mengatasi borosnya sepeda motor ini yang diganti. Ada tuh ukuran diameter lubang nih yang lebih kecil daripada yang standar itu.
atau kita gunakan punya Supra yang 100 cc lah. Ini kan Supra X 125, tapi prinsipnya gitu kan, ada imbasnya lah. Kalau tambah hemat kan tentu ya tenaga juga kurang. Nah itu nanti tuh yang masuk tuh jarumnya nih. Tapi biasanya kalau boros itu tidak selalu tentang di main jetnya nih, di jarumnya ini juga kalau udah gores atau udah rusak bisa menyebabkan sepeda motor kita kan boros gitu. Nah itulah perlunya rentannya karburator ini harus kita periksa rutin. Biasanya sih kalau dianjurin kan sekali 3 bulan atau sekali 2 bulan lah. Pokoknya kalau udah terasa berebet-berebet gitu ya bersihkanlah karburatornya. Baik, langsung saja kita akan bersihkan ini, kita semprot lah pakai udara biar saluran-saluran yang tersumbat itu bisa lancar kembali. Soalnya kan kalau untuk ngatur udara itu kalau sudah tersumbat ya payah lah, ada yang nyumbat kan tidak plong gitu alirannya. Oke, langsung saja kita semprot dulu. Nah, untuk membersihkannya kita cuci dulu semuanya komponen ini menggunakan bensin. Bisa kita gunakan bahan bakar sepeda motornya aja langsung. Ini kita cuci lah, biar saluran-saluran yang tersumbat nanti bisa diperbaiki kan, dibersihkan lah dengan bensin itu. Ini yang perlu kita semprot tuh. Nah ini bagian ininya, soalnya ini langsung terhubung ke sini ya. Kalau tidak ada udara masuk ke sini berarti salurannya tersumbat gitu. Ini untuk saluran masuk bahan bakar dari tangki. Ini nih. Kalau biasanya banjir kata orang itu kan karburator kita ini tuh ada yang rusak di bagian ini atau bagian jetnya ini, jet pelampungnya ini, karetnya itu udah rusak. Nah ini. Soalnya kalau karet pelampung ini udah rusak, sepeda motor kita kenapa ngeluar banjir lah, melimpah-limpah minyak dari karburator tuh. Nah, itu yang ininya tuh, ini ya, jet untuk pelampung ini itu. Ini yang perlu kita bersihkan semuanya, pelampungnya. Untuk pemeriksaan karburator mungkin itu aja yang perlu kita perhatikan dalam karburator ini. Nah, mudah kan kawan-kawan? Nah, setelah selesai membersihkan semua komponen karburator, kita pasang lagi. Nah, langkah pasangannya gitu. Ya, prinsip pembongkaran ya untuk mesin itu kayak gini kawan-kawan. Kalau saat kita bongkar itu dimulai dari 1 ke 10, dan saat kita pasang tuh tentu kita mulai dari 10 ke 1. Soalnya kan bagian yang paling luar adalah bagian yang pertama kita buka, dan yang paling dalam adalah yang terakhir. Nah itu kawan-kawan, kadang kan kita itu pling-plang ya, setelah buka lupa mana yang duluan gitu. Baiklah, kita dulu yang di dalam. Ya ini slow jetnya dulu, slow jet pasang kawan-kawan, gantang. Main jetnya lagi ini pasang main jetnya.
Baru kita pasang pelampungnya kawan-kawan. Ini dia, tuh. Pastikan jet pelampung ini dalam keadaan bersih dan ini tidak ada goresan pada karet jet pelampung nih kawan-kawan. Soalnya ini paling sensitif. Kalau ada goresan pasti karburator kita akan bocor, mengeluarkan minyak dari saluran pembuangan karburator itu lantaran minyak dalam ruang pelampung ini terlalu banyak yang masuk tuh kawan-kawan. Itu makanya kita harus pastikan jet pelampung ini dalam keadaan bagus dan tidak ada bergores pada karetnya. Ya, kita pasang aja langsung kawan. Kalau udah pasti kan lah gitu. Itu kita pasang. Nah, untuk bagian dalam karburator ini cukup mudah kawan-kawan. Nah, itu aja komponen. Cuma 3 yang perlu kita buat. 1, 2, dan 3. Itu aja. Nah, kalau karburator kita banjir-banjir atau mengeluarkan minyak dari saluran pembuangan, ini aja yang perlu kita perbaiki. Tapi kalau boros itu tadi bagian diameter lubang main jet nih yang kita olah. Kadang sih kalau tidak ada tukarnya nih kita ganjal aja pakai isi kabel sepeda motor tuh, bisa tuh 1 atau 2 dimasukkan ke sini. Pokoknya jangan sempat menutup penuh saluran inilah diameter lubangnya. Itu untuk menghemat sih. Itu taktik-taktik orang bengkel kalau untuk menghemat. Nah, mau pasang tutupnya kawan-kawan. Nah, ini. Nah, ini dia. Ini nih. Saluran untuk pembuangan tuh kalau melebihi dari sini bahan bakar tuh akan keluar dari sini. Ini saluran pembuangan ini tuh. Itu harus kita pastikan pelampungnya harus sudah menutup sebelum batas ini. Itu kita perbaiki jet pelampung nih kalau banjir-banjir atau melimpah lah minyaknya dari karburator. Nah, kita pasang kawan-kawan. Ya, ini pastikan kencang nih kawan-kawan, soalnya kalau kurang-kurang kunci ini biasanya melimpah minyak dari sini, bocor dari apa nih kan. Itu kawan-kawan. Nah, setelah selesai kayak gini kita pasang lagi apa ini? Bagian untuk setel slownya itu udara lah. Kalau dalam bahasa bengkel setelan angin kata orang, setelan udara itu kita pasang lagi kawan-kawan kalau udah bersih. Tuh. Lah kita pasang. Soalnya kalau saluran angin ini tidak kita buka nanti tadi itu tidak dapat kita pastikan dalam keadaan lancar. Soalnya kalau ini tersumbat kawan-kawan, udara untuk suplai bahan bakar akan kurang dan akan merepet. Itu boros bahan bakar kita. Nah, itu kita pasang dulu nih. Pasang ini nih bagiannya yang akan kita pasang. Nah, kayak gini cara masangnya. Untuk pemula ya kan. Nah, ini tekan aja kayak gini. Udah pegang ini kan, baru masukkan di sini. Ini kawan. Nah, harus lewat dia dulu. Lewat sini. Nah, baru bisa. Nah, udah ya. Nah ini untuk masang piston gas ini biasanya orang tuh salah, katanya tidak mau masuk. Ini adalah bagian sebelah untuk ngatur slow, bagian putaran untuk slow ini, dan ini adalah bagian untuk kirinya ini. Soalnya ini dirancang panjang supaya ketika kita gas penuh ini tidak lari-lari, piston gasnya tidak lari-lari kawan-kawan. Ini ketika kita gas penuh, kalau ini di sini kan ada pinnya tuh untuk mengatur jalur arah putaran ini tetap diam ketika kita gas penuh. Ini tidak lari-lari. Kalau lari-lari kawan-kawan, ini kan udah diatur untuk masuknya udara. Nah, itu ininya udah diatur untuk masukin. Kalau lari kayak gini kan tertutup, slow kita bisa jadi lebih rendah atau lebih tinggi. Itu makanya dijadikan di sini ada jalurnya, di dalamnya ada pinnya. Jangan salah-salah pasang ya gitu. Tapi kalau ini tidak pas sih tidak akan bisa masuk. Kayak gini kan kebiasaan kawan tuh kayak gini tidak mau masuk. Nah, itu kita putar lagi 180 putaran, 180 derajat. Kita tekan. Mudah masuk kan? Udah, kita pasang lagi. Udah, gitu aja mudah kawan-kawan untuk memperbaiki karburator sepeda motor. Lah, setelah selesai kayak gini, baru kita pasang karburator kita kawan-kawan ke sepeda motornya untuk diuji nantinya untuk nyala apakah slownya udah rata atau masih berebet.
kayak permasalahan yang awal tadi kan. Udah, kita pasanglah dulu kawan-kawan. Nah, setelah selesai kita pasang kawan-kawan kayak gini, kita tes untuk uji nyalanya dulu. Nah, kita hidupkan dulu. Dia kalau baru kita bongkar ini masih kosong kawan-kawan, soalnya kalau sepeda motor Supra X dulunya pakai pompas ya, dia harus mutar dulu mesinnya biar turun minyaknya gitu. Itu makanya payah untuk hidupnya. Ngatur kawan-kawan, dia ngaturnya jangan berebet-rebet kayak gini suaranya. Dia harus rata suara sepeda motor kita biar bagus, biar hemat. Itu kita atur anginnya kawan-kawan. Ini untuk atur anginnya yang tadi ya, lakukan atur udaranya ini kita putar, kita buka. Dari suara mesin kita tuh terdengar tuh rata apa enggak. Baik, selesai kawan-kawan. Mungkin sekian saja untuk video kita kali ini. Nah, udah nih kawan-kawan, bisa tuh. Nah, kalau masih belum kurang rata ini kita buka nih. Udaranya ini masih kurang, kalau masih agak berat suaranya. Nah, ini kita buka setelan anginnya nih kawan-kawan. Reunya ini, nah ini. Nah, anginnya kita buka. Ini untuk mutar atur besar masuknya udara yang masuk tuh ini kawan-kawan. Kita atur ini. Nah, ini untuk aturan slownya. Nah, ini udara tambah tinggi, nah, dikurangi tambah rendah, nah, gitu. Nah, baik, sekian video kita tentang perawatan karburator sepeda motor. Jangan lupa support terus channel saya kawan-kawan untuk perkembangan kedepannya. Ya tentunya tekan lonceng dan subscribe-nya lah kawan-kawan untuk update video saya terbarunya. Semoga bermanfaat untuk kawan-kawan sehari-hari dan semoga bisa diaplikasikan di rumah. Bagaimana sih cara memperbaiki sepeda motor sendiri di rumah kan? Semoga videonya bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.